Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini mari kita lanjutkan taklim kita yang berkaitan dengan materi hukum Islam. Kesempatan ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan ijtihad. Sumber hukum Islam itu kan satu Quran, dua sunnah, kemudian yang ketiga ijtihad. Berijtihad menggali hukum, menetapkan hukum yang belum tegas, belum jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Maka solusinya adalah dengan berijtihad. Inilah yang dilakukan oleh para ulama mujtahidin, ya. Para sahabat Nabi juga demikian. Jadi supaya semakin jelas hukum Islam itu, karena hukum itu kan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perbuatan manusia itu semakin modern. Jadi bagaimana hukum menjawabnya, ya? Pemecahan masalahnya yaitu dengan berijtihad. Berijtihad itu sangat dianjurkan juga. Bahkan kalau dia berijtihad benar itu dapat 2 pahala. Berijtihad salah itu masih dapat 1 pahala juga, ya. Jadi tidak usah ragu. Nabi bersabda, ini ada sabdanya, idza hakamal hakimu fastahada wa asoba falahu ajrani wa idza hakama fastahada summa akhta'a nafsahu ajron wahidan. Nah ini, jadi ada dasar hukumnya. Berijtihad itu jangan pada objek hukum yang sudah jelas, sudah tegas dalam Quran dan hadis. Kalau sudah tegas jelas jangan diijtihadkan lagi. Masalah ibadah mahdhoh misalnya, ya, tidak usah diijtihadkan lagi kalau itu sudah jelas aturan-aturannya, semua pelaksanaannya sudah jelas, ya. Nah, metode berijtihad ini ada beberapa macam, ya. Pertama dengan cara kias, ya. Kias itu analogi hukum, menyamakan hukum kepada hukum yang pokok untuk menetapkan hukum yang furu'iyah, yang cabang-cabangnya, ya. Dianalogikan, disamakan. Sebagai contoh, minuman keras itu haram. Ilatnya, sebabnya karena bisa memabukkan, ya. Jadi ilatnya karena bisa mabuk, maka hukumnya jadi haram. Nah ini, ya, ini namanya kias, analogi hukum kalau istilah hukum umum itu. Yang kedua ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama tentang hukum yang baru, ya. Berijma, konsensus. Oh, ini hukumnya boleh, ini hukumnya tidak boleh. Ini kesepakatan para ulama, ya. Ya. Kemudian yang ketiga istihsan. Istihsan itu bagaimana menetapkan hukum supaya menjadi lebih baik, ya. Iya, dengan cara istihsan. Kemudian maslahat mursalah.
Cara menetapkan hukum mencari maslahat manfaatnya bagi manusia. Apa kira-kira manfaatnya? Ya, apa gunanya ini kalau kita adakan aturan ini? Nah, ini namanya maslahat mursalah. Kemudian uruf adat. Hukum adat, al-adatu muhakkamah. Ya, hukum adat itu jadi ketetapan hukum dalam hal tertentu. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis yang dilakukan terus-menerus oleh manusia, ya, baik dipandang baik ya menurut kebiasaannya, sehingga dia jadi ketetapan hukum. Ya, kemarin sudah dijelaskan juga hukum adat di masing-masing daerah itu kan ada, nah itu tetap berjalan. Kemudian istisab itu menetapkan hukum yang sebelumnya sudah ada, ya kan? Iya. Atau menetapkan hukum sebelumnya ada, sudah itu tidak ada. Ini istisab. Sebagai contoh, minuman yang memabukkan itu misalnya kan haram, ya kan? Iya, whisky misalnya. Tapi kalau sudah jadi cuka, unsur ilatnya itu sudah hilang, ya, tidak mabuk, maka jadi boleh kan gitu. Nah ini kalau sudah jadi cuka, ini ada hukum fikihnya ini, ya. Kemudian metode syar'u man qablana, syariat sebelum nabi kita itu bagaimana, ya. Misalnya syariat zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa itu bagaimana, ya. Kalau syariat yang dilakukan pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu ada misalnya, terus di zaman Nabi Muhammad diadakan, maka boleh diikuti itu aturan hukumnya. Misalnya syariat Nabi Ibrahim itu kan kurban. Nah sekarang di zaman Nabi Muhammad dilaksanakan kurban, maka jadi ikuti, ya, ada kesamaan, ya. Di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu, kalau dulu kain kena najis itu dia harus digunting, dibuang, mensucikannya caranya. Nah ini bagaimana sekarang ini tak usah digunting, cuci aja. Maka ada metode bersuci kan dari najis. Jadi kalau di zaman Nabi Musa dulu itu, kalau dia membunuh orang, hukumannya dia baru habis dosanya, dia harus membunuh dirinya, baru hapus dosanya dulu, ya. Tapi setelah jadi di zaman Nabi Muhammad ini diganti hukum itu, tidak, ya, dengan cara bertaubat, tidak harus membunuh diri. Kalau membunuh diri malah tambah dosa, tambah berat lagi dosanya. Nah ini, ya, ini hukum syar'u man qablana, begitu cara menetapkan hukum. Nah ini jadi metode berijtihad, ada kaul pendapat para sahabat Nabi, ya. Ikutin kaul pendapat sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi. Pendapatnya boleh diikuti. Ashabi kan nuzumiz zahira bi ayyihim ihtadaitum. Sahabatku itu digambarkan sebagai bintang yang gemerlapan di atas langit, silahkan ikutlah kepada para sahabat itu. Makanya ada di kajian-kajian itu ada ikutin cara pendapatnya mazhab, ya, bukan mazhab, apa namanya,
kaul para sahabat Nabi, perbuatan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan ada di situ. Di Fadhailul Amal itu kan dijelaskan bagaimana perbuatan para sahabat Nabi itu. Maka di situ dijelaskan. Nah ini boleh diikuti, ya kan? Nah ini namanya kaul para sahabat Nabi, pendapat para sahabat Nabi, ikuti. Nah ini termasuk orang yang baik dan orang yang soleh, ya. Jadi nah ini metode berijtihad dalam menetapkan hukum ini, ya, sudah ada metodenya. Maka kita tinggal mau mempelajarinya dari kitab Al-Usul Fiqh, bisa karangan Abdul Wahab Khalaf, bisa siapa saja. Kita harus mengkaji kitab usul fikih, ya, asal usul pemahaman itu. Tahu-taunya kita ini udah jadi aja, alhamdulillah, kue sudah jadi tinggal makan, ya kan? Ya, tetapi yang paling bagus lagi bagaimana cara membuat kue itu. Ini bukan tinggal makan-makan aja. Jadi kalau mau meningkat ilmu kita, bagaimana cara membuat kue? Bagaimana cara menetapkan hukum, mengkaji hukum, asal usul hukum namanya. Ini kitab Usulul Fiqh. Kita pelajari lagi lebih mendalam. Jangan katanya aja, nyatanya bagaimana, faktanya bagaimana, teorinya bagaimana, kemudian prakteknya bagaimana. Nah ini lebih mendalam ilmu kita itu, ya. Demikian semoga taklim hukum Islam pagi ini semoga berkah dan manfaat bagi kita semuanya, termasuk saya. Ya, saya lebih menjadi hafal lagi dengan mengkaji ini, ya, karena Allah, ya, bukan karena dunia, ya. Intinya tidak minta bayaran saya, tidak, ya, karena Allah saja. Ini demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.